Shalom, tema firman Tuhan, jangan minder dan kurang semangat. Saudara, hari-hari terakhir ini saya melihat ada begitu banyak orang Kristen ketika dia melihat, KKR dari Bapak Philip Mantova, ribuan orang. KKR dari Bapak Gilbert, ribuan orang. KKR dari Ibu Dewi Basi, ribuan orang. Ibu Eni, ribuan orang. Kita kadang-kala mulai minder. Iblis mulai membisikkan di telinga kita, nggak usah melayani. Cuma kecil pelayananmu. Cuma di kolom. Kamu cuma jadi kostor. Istirahat sudah. Kamu cuma jadi guru sekolah minggu. Kamu cuma melayani di pemuda remaja. Kamu cuma melayani di desa. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Patokan ukuran dari surga, penilaian utama sesungguhnya dari pelayanan yang kecil. Saya pun ketika saya lihat baru-baru ini Bapak Philip Mantova dan tim, ribuan orang hadir di Jayapura. KKR besar-besaran sepertinya, kenapa ya saya tidak seperti mereka? Sudah mulai mau patah semangat. Sudah mulai mau putus asa. Kenapa ya channel kami tidak subscribernya tidak seperti Heni, Pendeta Heni, jutaan. Ya kan? Saya percaya bukan cuma kami pendeta yang merasakan mulai minder, mulai kurang bersemangat, mulai loyo. Tetapi bersyukur firman Tuhan ini Tuhan luaskan, Tuhan berikan, beritahukan kepada saya, sehingga saya punya semangat bangkit lagi. 2 minggu ini saya dan istri saya mulai mengalami kurang semangat mau khotbah karena melihat hamba-hamba Tuhan, kalau tidak buka YouTube, kalau tidak Pendeta Gilbert, Pendeta Philip. Kalau tidak Pendeta Heni, Pendeta Debbie. Tetapi saya percaya apa yang menjadi pandangan manusia, ukuran manusia, belum tentu sama dengan ukuran Allah. Kita lihat apa penilaian Allah. Ayat kita lompat ke ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, ini Tuhan, Yesus Kristus, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Manusia banyak kali tertipu. Mereka berpikir kalau di pelayanan besar baru itu hebat, top, luar biasa. Enggak juga. Karena bukan itu yang Tuhan nilai. Sekali lagi, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah melihat hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci
Kristen, kalau kita cuma terkagum kepada pendeta Philip, terkagum kepada pendeta Marcel Saerang, mau nonton khotbah orang lain, nggak perlu. Pendeta yang tidak terkenal nggak perlu. Ternyata dibenci Allah. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya banyak kali melihat khotbah di YouTube. Walaupun saya sebagai pengkhotbah di YouTube, tetapi Allah melarang saya kalau khotbah yang saya nonton cuma pendeta Debbie. Ini contoh. Allah mau kita adil. Bersyukur Allah yang kita sembah, Allah yang maha adil. Kalau ayat atau firman Tuhan ini tidak ada, berarti percuma pendeta-pendeta kecil. Ya kan? Saudara lihat bangunan, kalau tidak ada paku 5 cm, paku 7 cm, bangunan itu tidak jadi. Seperti gereja kami atau skurup. Jadi tidak hanya seng, seng gampang dilihat. Seng apa yang dipakai? Seng yang mahal kah? Atap rumah yang mahal kah? Tetapi ada di bahan bangunan yang kecil, tetapi sangat berguna seperti paku. Kalau ada angin dan angin yang kencang datang, hujan, kalau tidak dipakaikan paku sengnya terbang dan rumah atau bangunan pasti rusak. Allah sudah menentukan bahwa ada pendeta yang terkenal, ada pendeta yang tidak terkenal. Tetapi Tuhan melihat hati, setia saja. Jangan sampai kalau dia melayani sekolah minggu, hatinya tidak bersemangat. Ini yang fatal. Ini yang Tuhan tidak suka. Ini yang Tuhan tidak mau. Berarti kita sudah mengecilkan pelayanan, tidak menghormati pelayanan. Amin. Yang Tuhan mau adalah sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita di desa yang terpencil. Lewat sosial media kita bisa melihat pendeta-pendeta top di YouTube itu 4 pendeta ini yang paling terkenal. Pendeta Gilbert, Philip, Debbie, Yeni. Nah, kalau kita merasa saya tidak perlu siap betul-betul, saya kan melayani di desa, apalagi di gereja kami tidak ada YouTube, pendeta kami tidak masuk di YouTube. Apa yang disuruh oleh pendeta kami, lewat saja, kasih ke orang lain saja. Justru hal-hal yang seperti itu yang kita lakukan, kita sementara menolak berkat yang besar. Ayat yang ke-10, kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, siapa percaya pendeta-pendeta ini yang besar, mereka sudah setia dalam perkara yang kecil. Sehingga Allah percayakan kepada perkara yang besar. Mari kita jangan minder. Jangan patah semangat. Allah kita adil. Coba lihat Daud, Yusuf, dari gembala cuma 2-3 ekor. Di padang siapa yang mau lihat? Tidak ada kamera, tidak ada HP. Mereka disuruh oleh orang tua, tidak seperti sekarang. Biar di kebun bisa main game di kebun. Tetapi mereka mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tua dengan sungguh-sungguh. Apatah lagi Daud, walaupun tidak ada orang yang melihat, dia suka memuji Tuhan ketika menjaga domba, menjaga kambing.
Nah mari, intinya kalau kita mau dipakai dengan luar biasa, kita harus setia dalam perkara yang kecil. Jangan minder, jangan patah semangat. Semangat harus berapi-api melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.